Hidup sederhana seringkali menyimpan kebahagiaan yang lebih tulus daripada gemerlap kehidupan serba mewah. Itulah yang dirasakan oleh Amelia, seorang gadis sederhana yang tumbuh di keluarga petani di desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, Amelia sudah terbiasa dengan kesederhanaan. Ia tumbuh bersama ibunya yang penuh kasih, setelah ayahnya meninggal saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Sang ibu, seorang perempuan tangguh, membesarkan Amelia seorang diri dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Dari ibunya pula Amelia belajar arti kesabaran, ketulusan, dan pentingnya menjaga harga diri meskipun hidup dalam keterbatasan. Amelia bukan gadis yang gemerlap. Penampilannya sederhana, wajahnya polos, dan tingkah lakunya lembut. Tetapi, di balik kesederhanaan itu, ia memiliki hati yang luas, penuh kasih sayang, dan pandai merawat orang-orang di sekitarnya. Kepribadian itu membuatnya disukai banyak orang. Tak heran, ketika Amelia dipersunting oleh Danang, banyak tetangga yang merasa ikut bahagia. Danang adalah pria pekerja keras dari kota kecil, bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta. Hidupnya cukup stabil meski tidak berlebihan. Ia adalah tipe pria penyayang, sabar, dan sangat mencintai Amelia. Keduanya bertemu ketika Danang mengunjungi desanya untuk urusan pekerjaan. Pertemuan itu berlanjut dengan komunikasi yang semakin intens, hingga akhirnya mereka memutuskan menikah setelah merasa saling cocok. Cinta mereka tumbuh tanpa banyak drama, hanya kesederhanaan yang berbuah ketulusan. Pernikahan Amelia dan Danang digelar sederhana di desa. Undangan hanya untuk keluarga, tetangga, dan sahabat dekat. Tetapi meski sederhana, acara itu penuh dengan kehangatan. Senyum Amelia tak pernah pudar hari itu, terlebih saat ia melihat ibunya menangis haru di pelaminan. Sang ibu merasa lega karena akhirnya putrinya menemukan lelaki yang bisa membahagiakan dan melindunginya. Dalam doa, ibunya hanya berharap agar rumah tangga Amelia selalu dipenuhi keberkahan. Setelah menikah, Amelia pindah ke rumah Danang di kota. Rumah mereka tidak besar, hanya rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar tidur. Namun, Amelia merasa rumah itu sudah seperti istana. Baginya, bukan besar kecilnya rumah yang penting, melainkan kehangatan yang mereka bangun di dalamnya. Setiap pagi, Amelia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Danang sebelum berangkat kerja. Sepulang kerja, Danang disambut dengan senyum hangat dan masakan sederhana dari tangan istrinya. Hari-hari mereka diwarnai canda, tawa, dan obrolan ringan yang terasa manis. Kehidupan rumah tangga awal mereka berjalan begitu indah. Tidak ada pertengkaran besar, hanya perbedaan kecil yang bisa mereka selesaikan dengan cepat. Danang sering memuji kesabaran dan keuletan Amelia dalam mengatur keuangan rumah tangga meskipun gaji bulanannya tidak besar. Amelia, dengan latar belakang hidup sederhana, terbiasa berhemat. Ia bisa membuat uang belanja cukup bahkan untuk kebutuhan tambahan kecil. Danang merasa beruntung mendapatkan istri seperti Amelia. Sementara itu, Amelia sendiri merasa bersyukur karena Danang memperlakukannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Beberapa bulan setelah pernikahan, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya seorang bayi laki-laki yang sehat. Anak itu mereka beri nama Rafif. Kehadiran Rafif membuat rumah kontrakan kecil itu semakin ramai dengan tangisan dan tawa. Meski repot, Amelia sangat bahagia. Ia menikmati setiap proses menjadi ibu, dari begadang di malam hari hingga memandikan bayi di pagi hari. Danang pun ikut serta merawat Rafif, meski terkadang lelah setelah bekerja. Ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk sekadar menggendong anaknya atau membantu istrinya di dapur. Hari demi hari, kebahagiaan itu seperti tak pernah habis. Setiap akhir pekan, Amelia dan Danang sering berjalan-jalan sederhana bersama Rafif, entah hanya ke taman kota atau ke pasar untuk sekadar membeli jajan. Amelia sering mengatakan kepada ibunya lewat telepon bahwa ia bahagia sekali memiliki suami seperti Danang.
Sang ibu pun lega, meskipun jauh dari anaknya. Sesekali ia datang ke kota untuk menengok cucunya, membawa makanan khas desa yang selalu dirindukan Amelia. Kedatangan sang ibu selalu membawa suasana hangat. Amelia merasa nyaman karena bisa berbagi cerita dengan ibunya. Danang pun, pada awalnya, sangat menghormati mertuanya. Ia menyambutnya dengan ramah, bahkan terkadang mengajaknya bercanda. Begitu juga dengan orang tua Danang, yang tinggal tidak jauh dari rumah kontrakan mereka. Mereka sering datang berkunjung, membawa buah tangan atau sekadar menengok cucu. Amelia merasa begitu beruntung karena diterima dengan baik oleh keluarga besar Danang. Ia yakin, rumah tangganya akan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Malam-malam Amelia sering menatap wajah Rafif yang sedang tidur di pangkuannya, lalu melirik Danang yang sudah terlelap karena lelah bekerja. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan ini. Tolong jaga rumah tangga kami. Jangan biarkan ada hal buruk yang merusaknya." Ia tidak pernah menyangka bahwa doa itu kelak akan diuji dengan cobaan yang begitu berat. Di awal pernikahan ini, segala sesuatu terasa begitu indah. Amelia yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Ia merasa rumah tangga mereka berbeda dari rumah tangga lain yang penuh drama. Baginya, kebahagiaan sederhana ini sudah cukup. Ia tidak pernah meminta lebih, hanya ingin hidup damai bersama suami, anak, dan ibunya. Namun, yang Amelia tidak ketahui adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya tentang dirinya dan Danang. Ada banyak pihak lain yang bisa memengaruhi, termasuk mertua yang kelak akan menjadi sumber ujian besar. Tapi untuk saat ini, di awal kisah mereka, kebahagiaan masih penuh, tanpa noda, tanpa konflik. Hari-hari berlalu dengan damai. Amelia menikmati rutinitasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ia menganggap setiap masakan sederhana yang disajikan, setiap senyum yang diberikan Danang, dan setiap tangisan kecil Rafif sebagai anugerah tak ternilai. Ia percaya, selama mereka saling mencintai dan mendukung, rumah tangganya akan selalu kuat. Di titik inilah, cerita indah mereka bermula. Sebuah awal yang damai, hangat, dan penuh kasih, sebelum badai perlahan datang menguji. Kehidupan rumah tangga yang baru seumur jagung seringkali masih dipenuhi euforia dan rasa manis. Begitu pula yang dirasakan Amelia. Setelah melewati masa awal pernikahan dengan penuh cinta dan dukungan, ia semakin merasa mantap bahwa keputusannya menikah dengan Danang adalah anugerah besar. Suaminya benar-benar sosok yang penyayang, pekerja keras, dan bertanggung jawab. Tak hanya itu, kehangatan keluarga besar Danang juga membuat Amelia merasa diterima sepenuhnya, seakan ia telah menjadi bagian dari mereka sejak lama. Setiap akhir pekan, orang tua Danang sering datang berkunjung. Mereka tinggal tak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit dari rumah kontrakan kecil Amelia dan Danang. Mertua Amelia, Pak Suyatno dan Bu Ratna, awalnya terlihat sangat baik. Mereka selalu membawa oleh-oleh ketika datang, entah buah-buahan dari pasar atau masakan rumah. Amelia pun selalu menyambut dengan ramah, menyiapkan teh hangat, dan menyajikan kue yang ia buat sendiri. Senyum Bu Ratna yang ramah dan tawa ringan Pak Suyatno seakan menjadi penghangat suasana rumah kontrakan kecil itu. "Wah, masakannya Amelia enak sekali, Nak," puji Pak Suyatno suatu kali, ketika ia menyantap sayur lodeh buatan menantunya. "Kamu benar-benar istri yang pintar mengurus rumah. Danang beruntung sekali mendapatkanmu." Mendengar pujian itu, Amelia hanya tersenyum malu. "Ah, Bapak bisa saja. Saya hanya berusaha belajar dari ibu di rumah. Lagi pula, ini semua masakan sederhana saja." Sementara itu, Bu Ratna pun menambahkan, "Betul, Nak. Sederhana atau tidak, yang penting itu niatnya. Danang pasti senang sekali. Kami pun ikut bahagia melihat kalian rukun begini." Amelia merasa hangat mendengar kata-kata itu. Ia semakin yakin bahwa mertuanya menerima dirinya sepenuh hati.
Tak ada rasa curiga, tak ada penolakan, apalagi cibiran. Ia percaya bahwa ia telah diterima seperti anak sendiri. Selain mertua, adik-adik Danang juga sering datang berkunjung. Ada Rina, adik perempuan Danang yang masih kuliah, dan Bagas, adik laki-laki bungsu yang masih SMA. Mereka datang ke rumah kontrakan bukan hanya untuk main, tapi juga untuk membantu menjaga Rafif yang semakin tumbuh aktif. Rina sering menggendong Rafif sambil bercanda, sementara Bagas kadang-kadang mengajak Danang mengobrol panjang tentang hobi mereka. Di saat-saat seperti itu, rumah kecil Amelia terasa begitu ramai. Suasana kekeluargaan benar-benar kental. Gelak tawa terdengar hampir setiap kali keluarga besar berkumpul. Amelia, yang sejak kecil hidup hanya dengan ibunya, merasakan kehangatan baru. Ia tak pernah merasakan suasana keluarga besar seperti ini sebelumnya, karena ia anak tunggal dan ayahnya sudah lama meninggal. Kehadiran keluarga Danang membuatnya merasa memiliki banyak saudara. Kadang aku merasa seperti punya dua ibu sekarang, kata Amelia suatu malam kepada Danang, sambil menidurkan Rafif. Danang tersenyum dan mengusap lembut rambut istrinya. Memang begitu, Mel. Orang tuaku juga sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Mereka bahagia kamu jadi bagian dari keluarga kami. Kamu jangan pernah merasa sendirian lagi. Mendengar ucapan itu, Amelia semakin yakin bahwa kehidupannya kini benar-benar sempurna. Ia tidak hanya memiliki suami yang baik, tetapi juga keluarga besar yang menerima dirinya dengan penuh cinta. Hari-hari Amelia pun terasa ringan. Meski kesibukan sebagai ibu rumah tangga membuatnya lelah, ia selalu merasa terhibur karena ada keluarga besar yang siap mendukung. Setiap kali ada acara keluarga, Amelia diajak serta. Ia diperkenalkan kepada sanak saudara Danang, dan selalu dipuji sebagai menantu yang baik dan sederhana. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada perasaan halus yang sesekali menyusup ke dalam hati Amelia. Entah mengapa, ia merasakan pandangan Bu Ratna yang kadang berbeda. Tatapan itu hanya sekilas, cepat sekali, sehingga Amelia sering menganggapnya hanya perasaan. Misalnya ketika ia sedang menidurkan Rafif, Amelia mendapati Bu Ratna memperhatikannya dengan wajah sulit ditebak. Atau saat ia mengatur keuangan rumah tangga dengan teliti, ada komentar kecil dari sang mertua yang seolah menyiratkan sesuatu. Amelia ini terlalu hemat, ya? Ujar Bu Ratna suatu ketika. Uang belanja segitu sebenarnya bisa untuk banyak hal, tapi kamu selalu saja simpan sisanya. Nanti jangan sampai dikira pelit, loh. Amelia hanya tersenyum saat itu. Ia tidak ingin menanggapi berlebihan. Ia tahu mungkin itu hanya gurauan, meskipun di dalam hatinya ia sempat merasa tidak nyaman. Ia belajar dari ibunya untuk selalu menahan diri dan tidak cepat tersinggung. Meski begitu, sebagian besar waktu, Amelia tetap merasakan kehangatan. Ia selalu berusaha membalas setiap kebaikan mertua dengan sikap hormat. Ia menyiapkan makanan kesukaan mereka jika tahu akan berkunjung, bahkan sering memberikan bingkisan kecil berupa makanan hasil olahannya. Ibunya di desa juga merasa tenang mendengar cerita Amelia. Syukurlah, nak, kalau mertuamu baik begitu, kamu harus semakin hormat pada mereka. Jangan sampai mereka kecewa. Anggap saja mereka orang tuamu sendiri, pesan ibunya setiap kali mereka berbincang lewat telepon. Amelia mengangguk dan menyimpan nasihat itu dalam-dalam. Ia tahu bahwa restu mertua juga penting dalam rumah tangga. Ia tidak ingin membuat masalah, apalagi di awal pernikahan. Di saat yang sama, Danang semakin bangga dengan Amelia. Ia sering membicarakan kebaikan istrinya kepada teman-teman kantornya. Istriku itu luar biasa, bisa ngurus rumah dengan baik, hemat, dan tetap perhatian ke aku. Aku bersyukur banget punya istri kayak dia, kata Danang dengan penuh rasa bangga. Amelia mendengar itu dari salah satu tetangga mereka yang juga bekerja di tempat yang sama dengan Danang. Ia tersenyum haru. Betapa bahagianya menjadi istri yang dihargai seperti itu.
Namun, kebahagiaan Amelia seakan terlalu indah untuk berlangsung selamanya. Kehangatan yang ia rasakan ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah fase di mana semua senyum ramah, pujian, dan perhatian akan berganti menjadi sorotan tajam, tuduhan, dan rasa sakit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi untuk saat ini, Amelia memilih untuk menikmati setiap momen indah. Ia ingin mengabadikan dalam ingatannya betapa hangatnya keluarga besar yang ia masuki. Suatu hari, ketika badai benar-benar datang, kenangan inilah yang akan ia genggam erat, sebagai pengingat bahwa kebahagiaan itu pernah nyata, walaupun akhirnya berubah menjadi ujian. Malam itu, setelah keluarga besar pulang dari rumah kontrakan, Amelia duduk di beranda rumahnya sambil menggendong Rafif yang sudah tertidur. Angin malam berhembus lembut, suara jangkrik terdengar samar. Ia menatap bintang di langit dengan perasaan damai. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya pelan. "Engkau telah memberiku keluarga yang penuh kasih. Semoga kehangatan ini bisa bertahan selamanya." Ia tidak pernah tahu, doa itu akan diuji dengan cara yang begitu menyakitkan. Hari-hari Amelia sebagai ibu rumah tangga semakin padat. Rafif yang dulu masih bayi mungil, kini sudah mulai aktif merangkak, belajar duduk, bahkan mulai mengoceh dengan suara-suara kecil yang menggemaskan. Sejak pagi hingga malam, hampir tak ada waktu bagi Amelia untuk benar-benar beristirahat. Danang tentu saja selalu berusaha membantu sepulang kerja, tapi lelah karena pekerjaan di kantor membuatnya sering kewalahan. Amelia sering merasa badannya remuk setiap kali malam datang. Tubuhnya letih, mata terasa berat, tapi tangisan Rafif memaksanya untuk tetap terjaga. Ada kalanya ia merasa ingin menyerah, tapi begitu menatap wajah polos anaknya, semua rasa lelah itu sirna. Ia tahu, menjadi seorang ibu memang penuh perjuangan, dan ia siap menghadapinya. Suatu sore, ketika Amelia sedang menidurkan Rafif, telepon dari ibunya masuk. Suara di seberang terdengar hangat, penuh kasih sayang, seperti biasanya. "Mel, bagaimana kabarmu, Nak? Rafif sehat?" "Danang baik-baik saja," tanya ibunya dengan nada lembut. Amelia tersenyum sambil menahan kantuk. "Alhamdulillah, Bu. Semua sehat. Tapi jujur saja, aku agak kewalahan. Rafif sekarang makin aktif, dan aku sering merasa lelah sekali." Terdengar helaan napas pelan dari ibunya. "Kalau begitu, biar ibu datang ke rumahmu, Mel. Biar ibu bantu mengurus Rafif. Kamu kan masih harus mengurus rumah juga, dan Danang pasti capek kalau pulang kerja." Mata Amelia langsung berbinar mendengar tawaran itu. "Benarkah, Bu? Wah, aku senang sekali kalau ibu mau datang. Tapi, apa ibu tidak keberatan meninggalkan rumah di desa?" "Ibu tidak apa-apa, Nak. Lagi pula, di desa sekarang sudah agak sepi. Kalau hanya sebentar, sawah bisa ibu titipkan pada tetangga. Yang penting kamu sehat dan tidak kewalahan," jawab ibunya mantap. Air mata Amelia hampir menetes mendengar itu. Betapa besar kasih sayang ibunya. Sejak dulu, ibunya selalu menomorsatukan dirinya, bahkan di masa tua sekalipun. Maka, beberapa hari kemudian, ibunya datang ke kota. Perjalanan jauh dari desa tidak membuat semangatnya surut. Begitu sampai, wajahnya langsung berseri-seri melihat cucu kecilnya. Rafif pun seakan mengenali neneknya. Meski awalnya sedikit canggung, ia cepat sekali akrab, bahkan mau digendong sambil tertawa-tawa. Sejak kedatangan ibunya, beban Amelia terasa jauh lebih ringan. Ia bisa berbagi tugas. Pagi hari, ibunya sering membantu memandikan Rafif atau menyiapkan sarapan, sementara Amelia membereskan rumah. Kadang, saat Amelia merasa lelah, ibunya dengan penuh sabar mengajak Rafif bermain, sehingga Amelia bisa mencuri waktu untuk beristirahat sejenak. Danang pun merasa terbantu. Ia melihat perubahan Amelia yang lebih segar, lebih bersemangat, dan tidak mudah marah karena kelelahan.
Ia pun menghormati mertuanya, sering menyapa dengan sopan sebelum berangkat kerja, dan mengucapkan terima kasih karena mau membantu. Awalnya, suasana rumah benar-benar hangat. Amelia merasa rumah kecilnya kini semakin hidup dengan kehadiran ibunya. Senyum ibunya, doa-doa yang terucap lirih setiap habis salat, dan perhatian yang tulus membuat Amelia semakin yakin bahwa kehadiran seorang ibu adalah berkah yang tak ternilai. Namun, sesuatu yang berbeda mulai terasa ketika mertuanya datang berkunjung. Hari itu, Bu Ratna dan Pak Suyatno datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Mereka tampak terkejut melihat ada seorang perempuan tua di rumah Amelia. "Oh, Bu, ini ibu saya," kata Amelia dengan senyum lebar, mencoba mengenalkan. Beliau datang untuk membantu mengurus Rafif. Bu Ratna menatap sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh begitu, ya, baguslah. Jadi tidak terlalu repot." Pak Suyatno lebih ramah. Ia langsung menyapa Ibu Amelia, menanyakan kabar, dan mengajak berbicara. Namun, tatapan Bu Ratna terlihat berbeda. Ada sesuatu yang sekilas tampak seperti rasa kurang suka, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum basa-basi. Sejak saat itu, Amelia mulai menyadari perubahan kecil. Setiap kali ibunya ikut duduk di ruang tamu, Bu Ratna sering terlihat lebih pendiam. Ketika ibunya ikut membantu memasak, komentar-komentar kecil kadang terlontar. "Masakan kampungnya, Bu?" ujar Bu Ratna suatu kali dengan nada datar ketika mencicipi sayur asem buatan Ibu Amelia. "Ya, lumayanlah. Tapi mungkin agak asing untuk lidah kami yang sudah terbiasa dengan masakan kota." Amelia berusaha tertawa kecil, meski hatinya tersengat. Ia tahu ibunya pasti merasa canggung mendengar itu, tapi ibunya tetap tersenyum ramah, tidak sedikit pun menanggapi dengan nada tersinggung. Di kesempatan lain, ketika Amelia sedang menata keuangan rumah tangga, Bu Ratna sempat berkomentar. "Wah, sekarang jadi lebih hemat ya, sejak ibu kamu ikut tinggal di sini. Bagus sih. Tapi jangan sampai kamu merasa terbebani, Mel. Kadang kalau orang tua ikut, kita jadi susah membagi perhatian." Amelia menelan ludah mendengar kalimat itu. Ia tahu maksud Bu Ratna bisa diartikan macam-macam, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin menimbulkan konflik. Lagi pula, ia percaya semua bisa diatasi dengan kesabaran. Hari-hari berikutnya, ketegangan kecil itu semakin terasa. Bu Ratna mulai jarang tersenyum hangat setiap kali berkunjung. Tatapannya kepada Ibu Amelia sering terasa tajam, meski mulutnya tetap melontarkan kata-kata ramah. Seakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Amelia mencoba mengabaikan semua itu. Ia lebih memilih fokus pada keluarganya sendiri, suami, anak, dan ibunya. Baginya, keberadaan ibunya adalah anugerah besar. Ia merasa lebih kuat, lebih tenang, karena ada sosok yang selalu mendukungnya. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan itu hanya karena tatapan-tatapan kecil dari mertua. Namun, jauh di lubuk hatinya, Amelia tahu bahwa sesuatu sedang berkembang. Ada rasa tidak suka yang pelan-pelan tumbuh, entah karena apa. Ia hanya bisa berdoa semoga perasaan itu tidak meledak menjadi masalah besar. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Amelia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Lampu temaram menyinari wajah sang ibu yang terlihat lelah setelah seharian mengurus cucu. "Bu," kata Amelia pelan, "kalau ibu merasa tidak nyaman di sini, ibu bisa kembali ke desa. Aku tidak ingin ibu merasa tersisih atau diremehkan." Ibunya tersenyum lembut. "Nak, selama kamu butuh aku, ibu akan selalu ada di sini. Tidak usah pedulikan perkataan orang. Yang penting kita niatnya baik, membantu satu sama lain. Biarkan saja kalau ada yang tidak suka. Hidup memang begitu. Jangan mudah goyah, ya." Air mata Amelia menetes mendengar itu. Ia memeluk ibunya erat-erat. Dalam hatinya, ia bertekad untuk selalu melindungi ibunya, apapun yang terjadi.
Ia tidak pernah menyangka bahwa tekad itu kelak akan benar-benar diuji, ketika tuduhan kejam datang menimpa sang ibu. Untuk sementara, Amelia memilih untuk tetap menikmati keberadaan ibunya di rumah. Ia ingin menyimpan momen-momen indah itu sebanyak mungkin, sebelum badai benar-benar datang menghantam kehidupannya. Hari-hari Amelia tampak berjalan normal, meskipun di balik itu mulai muncul riak-riak kecil yang mengganggu ketenangan rumah tangganya. Kehadiran ibunya di rumah memberi banyak keringanan, membuat pekerjaan rumah terasa lebih ringan. Rafif pun semakin aktif, dan dengan bantuan ibunya, Amelia bisa menyeimbangkan perannya sebagai istri dan ibu. Danang merasa bersyukur karena rumahnya lebih teratur dan istrinya tidak lagi terlihat sepucat dulu. Ia sering pulang disambut oleh wajah ceria Amelia dan tawa kecil Rafif. Baginya, rumah itu adalah surga kecil yang menenangkan setelah lelah bekerja. Namun, dalam diam, sebuah masalah kecil mulai tumbuh. Uang belanja rumah tangga yang biasanya cukup hingga akhir bulan, tiba-tiba sering terasa kurang. Suatu malam, Danang menghitung ulang pengeluaran mereka. "Mel, kemarin aku kasih uang 2 juta buat kebutuhan sebulan, ya kan?" tanyanya sambil membuka catatan kecil. Amelia mengangguk. "Iya, Mas. Seperti biasa. Sekarang baru pertengahan bulan, kok rasanya tinggal sedikit sekali, ya? Biasanya kamu bisa atur sampai akhir," ujar Danang dengan dahi berkerut. Amelia ikut menghitung ulang. Ia memang terbiasa mencatat semua pengeluaran, bahkan sekecil apapun. "Iya, Mas. Aku juga bingung. Soalnya catatan belanja semua jelas. Belum ada kebutuhan tambahan yang besar." Danang tidak menuduh. Ia percaya pada istrinya. Namun, kebingungan itu membuat Amelia mulai gelisah. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ada yang keliru dalam pengeluaran. Tapi semakin dipikir, semakin ia yakin bahwa tidak ada yang aneh dalam cara ia mengatur uang. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang berkunjung lagi. Amelia menyambut dengan senyum dan teh hangat, seperti biasa. Tapi kali ini, ada perbincangan yang terasa berbeda. "Mel," kata Bu Ratna sambil menyeruput teh, "bagaimana uang belanja dari Danang? Cukup tidak?" Amelia tersenyum. "Alhamdulillah cukup, Bu. Selama ini saya bisa atur, meskipun harus benar-benar hemat." Bu Ratna mengangguk, tapi sorot matanya penuh makna. Ya, bagus kalau cukup. Tapi Bapak sama Ibu dengar. Katanya uang belanja sekarang cepat sekali habis. Padahal biasanya kamu pintar mengatur." Amelia terdiam. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Dari siapa Ibu dengar begitu?" tanyanya hati-hati. Bu Ratna tersenyum tipis. "Ya, dari Danang, tentu saja. Dia sempat cerita kalau bulan kemarin uang terasa lebih cepat habis. Ibu hanya bertanya-tanya saja, jangan sampai ada hal yang tidak kita sadari." Amelia mencoba tetap tenang. "Saya selalu catat pengeluaran, Bu. Mungkin ada kebutuhan tambahan yang tidak terhitung." Bu Ratna hanya tersenyum, tapi tatapannya seperti mengirimkan pesan tersembunyi. Amelia merasa ada yang ganjil, seolah ucapan itu bukan sekadar kekhawatiran, melainkan semacam sindiran. Sejak percakapan itu, suasana hati Amelia menjadi tidak nyaman. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin terlewat. Anehnya, beberapa kali ia menemukan laci penyimpanan uang belanja dalam kondisi terbuka, padahal ia yakin sudah menutup rapat. Pernah pula, uang yang ia sisihkan di dompet kecil terasa berkurang, meski tidak ada orang selain dirinya dan ibunya di rumah. Amelia bingung. Ia percaya ibunya tidak mungkin menyentuh uang itu tanpa izin. Ibunya adalah sosok yang jujur, bahkan terlalu berhati-hati soal uang. Sejak dulu, ibunya selalu berpesan, "Nak, jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Lebih baik makan singkong seadanya daripada kenyang dari uang haram." Namun,
Amelia tidak bisa menutup mata bahwa memang ada uang yang hilang. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk menimbulkan tanda tanya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Amelia, Bu Ratna mulai bercerita kepada beberapa saudara dekat. Entah kenapa, sejak ibunya Amelia tinggal di sana, uang belanja mereka jadi sering kurang. Padahal dulu cukup-cukup saja. Jangan-jangan, ya, semoga saja bukan karena sesuatu yang tidak baik. Gosip kecil itu pun mulai beredar di kalangan keluarga besar. Meski belum sampai ke telinga Amelia, tapi benih-benih curiga sudah ditanam. Suatu sore, ketika Amelia sedang menyiapkan makan malam, ibunya datang membawa keranjang berisi sayur-sayuran segar. "Mel, tadi ibu beli di warung dekat sini. Murah sekali, bisa hemat. Jadi ibu belikan lebih," ucapnya riang. Amelia tersenyum dan membantu ibunya menata sayuran. Tapi hatinya mendadak tercekat. Ia sadar bahwa ibunya tidak pernah meminta uang untuk belanja. Apakah mungkin Bu Ratna akan menganggap hal ini mencurigakan? Dan benar saja. Malam itu, ketika keluarga besar berkumpul untuk makan bersama, Bu Ratna melemparkan komentar. "Wah, banyak sekali sayurannya. Ini beli dari uang siapa, Mel?" Tanyanya dengan nada seolah bercanda, tapi matanya tajam. Amelia tercekat, sementara ibunya hanya tersenyum. "Saya yang beli, Bu. Tadi di warung dekat sini, kebetulan murah." Bagus kalau begitu," jawab Bu Ratna singkat. Tapi setelah itu, suasana makan malam terasa berbeda. Seolah ada kabut tipis yang menyelimuti, membuat Amelia merasa tidak tenang. Malam itu, setelah semua tidur, Amelia duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap laci tempat ia menyimpan uang belanja. Dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah benar ada yang mengambil uang itu? Jika iya, siapa? Dan mengapa ia merasa bahwa tatapan Bu Ratna seolah menuduh ibunya secara halus? Ia tidak berani bertanya langsung. Ia hanya bisa berdoa, semoga semua ini hanya perasaan. Namun, di sudut hatinya, Amelia sadar, sebuah benih kecurigaan telah ditanam. Dan benih itu, cepat atau lambat, akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Fitnah seringkali datang bukan karena kebenaran, melainkan karena prasangka yang dipelihara. Bagi Amelia, fitnah itu datang begitu tiba-tiba, menusuk jantungnya dan membuat seluruh keyakinannya tentang keluarga besar Danang seolah runtuh. Semua bermula dari masalah kecil. Uang belanja rumah tangga yang terus saja berkurang tanpa alasan jelas. Beberapa kali Amelia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa mungkin ia salah hitung atau ada pengeluaran kecil yang terlewat dicatat. Namun, semakin hari, perasaan ganjil itu semakin nyata. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang janggal, hanya saja ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Danang mulai sering menyinggung hal ini, meski dengan nada lembut. "Mel, aku bukan tidak percaya, ya. Tapi akhir-akhir ini kok uang belanja sering cepat habis. Kamu yakin tidak ada yang salah catat?" Amelia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku selalu catat, Mas. Kamu tahu sendiri aku terbiasa menulis semua pengeluaran. Aku juga bingung kenapa bisa cepat berkurang." Danang mengangguk, seolah berusaha percaya. Namun, Amelia tahu di balik wajah tenangnya, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Kecurigaan itu akhirnya pecah ketika Bu Ratna datang berkunjung suatu sore. Saat itu, hanya ada Amelia, ibunya, dan Bu Ratna di rumah. Rafif sedang tidur, dan Danang masih di kantor. "Mel," kata Bu Ratna tiba-tiba, setelah sekian lama hanya mengobrol ringan, "Ibu ingin bicara serius. Jangan tersinggung dulu." Amelia menegakkan badan, mencoba tersenyum. "Ada apa, Bu?" Bu Ratna menarik napas panjang. "Ibu perhatikan, sejak ibumu tinggal di sini, uang belanja dari Danang sering cepat habis.
padahal dulu sebelum ada beliau, semua cukup. Ibu tidak bermaksud menuduh, tapi jangan-jangan ada sesuatu yang kamu tidak sadari. Jantung Amelia berdegup keras. Ia menoleh pada ibunya yang duduk diam di sampingnya. Wajah ibunya tetap tenang, meski garis halus di matanya menunjukkan luka. Ibu, Amelia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Maksud ibu apa? Ibu, saya tidak mungkin begitu. Beliau hanya membantu saya mengurus Rafif, tidak pernah ikut campur soal uang. Bu Ratna menatap tajam. Kamu yakin? Kadang orang tua kalau merasa ingin bantu anak, bisa saja mereka mengambil sedikit tanpa bilang, lalu menggantinya nanti. Mungkin beliau tidak bermaksud buruk, tapi tetap saja. Uang itu milik kalian berdua, bukan milik siapapun. Air mata Amelia langsung jatuh. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Ibu, saya orang yang jujur. Sejak kecil beliau mengajarkan saya untuk tidak pernah menyentuh uang yang bukan milik kita. Saya berani bersumpah, ibu, saya tidak mungkin melakukan itu. Suasana hening. Ibunya masih terdiam, lalu tersenyum samar. Nak, katanya pelan kepada Amelia, jangan menangis. Biarkan saja orang bicara. Yang penting kita tahu siapa diri kita. Tapi bagi Amelia, kata-kata itu justru semakin menusuk. Bagaimana mungkin ibunya yang penuh kasih, yang rela datang jauh-jauh untuk membantu, kini difitnah seperti pencuri? Sejak hari itu, sikap Bu Ratna berubah semakin jelas. Ia sering melontarkan komentar sinis setiap kali melihat Ibu Amelia melakukan sesuatu. Wah, sekarang belanjaan banyak sekali. Dari mana ya uangnya? Katanya suatu hari ketika melihat sayuran segar di meja makan. Atau, kenapa tiba-tiba ada kue di rumah? Siapa yang beli? Katanya di hari lain. Seakan setiap hal kecil selalu menimbulkan kecurigaan. Amelia mencoba menahan sabar. Ia tidak ingin membalas. Tapi semakin lama, luka di hatinya semakin dalam. Puncaknya terjadi ketika keluarga besar berkumpul di rumah kontrakan kecil itu. Ada Danang, kedua mertuanya, adik-adik iparnya, bahkan beberapa sepupu Danang. Suasana awalnya hangat, penuh obrolan ringan. Namun, tiba-tiba Bu Ratna membuka pembicaraan yang mengejutkan semua orang. Danang, ibu harus bicara terus terang, ucapnya di hadapan semua. Kamu sadar tidak, sejak ibunya Amelia tinggal di sini, uang belanja kalian sering hilang? Ibu khawatir kalau ada sesuatu yang tidak beres. Semua mata langsung tertuju pada Amelia dan ibunya. Wajah Amelia pucat seketika. Danang terkejut. Sementara Ibu Amelia hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Bu, kenapa bicara seperti itu di depan semua orang? Seru Amelia dengan suara bergetar. Itu fitnah. Ibu, saya tidak pernah menyentuh uang kami. Jangan menghina beliau begitu. Bu Ratna tetap pada pendiriannya. Ibu tidak menghina, Mel. Ibu hanya khawatir. Fakta sudah jelas. Uang belanja sering hilang sejak ada beliau di sini. Kalau bukan karena beliau, lalu siapa? Ruangan mendadak sunyi. Semua terdiam, seakan menunggu penjelasan. Amelia menoleh pada Danang, berharap suaminya membela. Tapi wajah Danang penuh kebingungan. Ia menatap ibunya, lalu menatap istrinya, seolah terjebak di antara dua dunia. Mel. Akhirnya Danang bicara dengan suara lirih. Aku juga bingung. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Air mata Amelia jatuh semakin deras. Ia merasa dikhianati. Suaminya, yang seharusnya berdiri di sisinya, malah ragu. Sementara ibunya dipermalukan di depan keluarga besar, dituduh tanpa bukti, seolah-olah wanita yang selama ini mengajarinya kejujuran adalah pencuri. Ibunya akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, meski bergetar. Nak, ibu tidak pernah mengambil uangmu. Demi Allah, ibu tidak pernah melakukannya.
Ibu datang ke sini hanya untuk membantu. Kalau kehadiran ibu malah membuat masalah, lebih baik ibu pulang saja. Amelia langsung memeluk ibunya erat-erat. Tidak, Bu. Ibu jangan bicara begitu. Ibu tidak salah. Yang salah itu tuduhan ini. Namun, Bu Ratna hanya melipat tangan di dada, seolah merasa benar. Ibu hanya ingin semuanya jelas. Kalau memang bukan beliau, lalu siapa? Masa uang bisa hilang sendiri? Malam itu menjadi malam paling kelam bagi Amelia. Fitnah itu sudah terucap, dan tidak ada yang bisa menariknya kembali. Sejak hari itu pula, hubungan Amelia dengan mertuanya mulai renggang. Bahkan Danang pun, meski masih berusaha adil, tidak bisa menyembunyikan keraguannya. Bagi Amelia, luka itu terlalu dalam. Ia tidak hanya merasa ibunya dihina, tapi juga merasa seluruh harga dirinya diinjak-injak. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan rumah tangganya. Kepercayaan itu ibarat kaca. Sekali retak, tak akan pernah kembali utuh meski direkatkan. Itulah yang kini dirasakan Amelia terhadap rumah tangganya. Sejak fitnah menyakitkan itu diucapkan Bu Ratna di depan keluarga besar, Amelia merasa fondasi pernikahannya goyah. Bukan hanya ibunya yang dipermalukan, tetapi juga dirinya sebagai istri yang seolah tidak mampu menjaga kehormatan keluarga. Danang, yang dulu menjadi sandaran terkuat, kini justru berdiri di tengah-tengah dengan keraguan. Ia tidak sepenuhnya menuduh, tapi juga tidak membela. Bagi Amelia, sikap itu lebih menyakitkan daripada tuduhan langsung. Malam itu, setelah semua keluarga pulang dan rumah kembali sepi, Amelia duduk di kamar sambil menatap kosong. Air matanya mengalir tanpa henti. Ibunya duduk di sebelahnya, menepuk bahu pelan. "Nak, jangan terlalu dipikirkan," kata ibunya dengan suara lembut. "Ibu sudah tua, sudah biasa difitnah orang. Yang penting Allah tahu kebenarannya." Amelia menggenggam tangan ibunya erat. "Tapi Bu, mereka menuduh ibu mencuri. Itu penghinaan. Bagaimana mungkin ibu yang selalu ajarkan aku tentang kejujuran, justru dituduh begitu? Aku tidak bisa terima." Ibunya tersenyum samar, meski matanya berkaca-kaca. "Nak, terkadang hidup tidak adil. Orang yang berbuat baik pun bisa difitnah. Tapi jangan biarkan hatimu dipenuhi benci. Ingat, kalau kita membalas dengan amarah, kita tidak ada bedanya dengan mereka." Namun, bagi Amelia, luka itu terlalu segar untuk diredakan hanya dengan nasihat. Ia merasa harga diri keluarganya diinjak-injak. Keesokan harinya, Amelia memberanikan diri bicara dengan Danang. Saat itu Danang baru saja pulang kerja, wajahnya letih, tapi Amelia tahu ia harus bicara sekarang atau tidak sama sekali. "Mas," Amelia membuka percakapan dengan hati-hati, "aku ingin kita bicara soal kemarin. Tuduhan ibu itu sudah keterlaluan. Aku tidak bisa diam saja." Danang meletakkan tas kerjanya, duduk di sofa, dan menarik napas panjang. "Aku tahu, Mel. Aku juga kaget waktu ibu bicara seperti itu di depan semua orang. Lalu kenapa Mas diam saja? Kenapa tidak membela aku dan ibu? Bukankah seharusnya Mas tahu siapa aku, siapa ibuku?" Amelia menatap tajam, air matanya sudah menetes lagi. Danang terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Bukan aku tidak mau membela, Mel. Tapi aku juga bingung. Uang memang sering hilang. Aku tidak bisa menuduh siapapun tanpa bukti, tapi aku juga tidak bisa menutup mata." Amelia terperanjat. "Jadi Mas ragu padaku? Ragu pada ibu?" Danang menunduk. Aku hanya ingin mencari kebenaran." Bagi Amelia, kalimat itu terdengar seperti pisau yang menusuk jantungnya. Rasa sakitnya melebihi apapun. Suaminya, orang yang dulu bersumpah akan selalu percaya, kini meragukan dirinya. Hari-hari berikutnya,
rumah tangga mereka berubah dingin. Amelia mulai menjaga jarak, tidak lagi sering berbicara hangat dengan Danang. Setiap kali bertemu dengan mertuanya, hatinya dipenuhi rasa perih. Sementara ibunya semakin jarang keluar kamar, memilih membantu dalam diam agar tidak menambah beban. Fitnah itu mulai merembes keluar rumah. Beberapa tetangga yang dekat dengan keluarga mertua Amelia mulai berbisik-bisik. Amelia bisa merasakan tatapan aneh setiap kali ia keluar rumah. Ia mendengar desas-desus samar seperti, katanya ibunya suka ambil uang menantunya. Rasanya Amelia ingin berteriak, ingin menjelaskan semuanya, tapi ia tahu itu sia-sia. Orang lebih mudah percaya pada gosip ketimbang kebenaran. Suatu malam, pertengkaran besar pun pecah. Awalnya hanya karena hal sepele, uang belanja lagi-lagi berkurang. Danang mengeluh, lalu tanpa sadar ucapannya melukai Amelia. "Mel, tolong jaga uang baik-baik. Jangan sampai ada yang mengambil lagi." Amelia langsung menoleh dengan mata merah. "Mas, maksudmu apa? Apa Mas masih curiga sama ibu?" Danang terdiam. Tapi itu sudah cukup bagi Amelia. Ia berdiri dengan gemetar. "Mas lebih percaya ucapan ibu daripada aku sendiri? Setelah semua yang aku lakukan, setelah semua yang ibu lakukan, Mas lebih mendengar gosip." "Bukan begitu, Mel." Danang membela diri. "Aku hanya..." "Sudah cukup." Amelia memotong dengan suara tinggi. "Kalau Mas tidak percaya lagi, untuk apa aku bertahan? Aku menikah denganmu karena cinta, karena ingin membangun keluarga yang saling percaya. Tapi kalau sekarang aku dan ibu dianggap pencuri, lebih baik aku pergi saja." Tangisan Amelia pecah. Danang terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu kata-katanya salah, tapi egonya menahannya untuk minta maaf saat itu juga. Malam itu Amelia menangis dalam pelukan ibunya. Ia merasa sendirian, meski berada di rumah tangganya sendiri. Ia merasakan bahwa cinta saja tidak cukup bila kepercayaan sudah retak. Sementara Danang duduk di ruang tamu, kepalanya penuh penyesalan, tapi juga dipenuhi keraguan. Ia mencintai Amelia, tapi suara ibunya terus menggema di telinganya. Bagaimana jika benar ada yang disembunyikan? Bagaimana jika kecurigaan itu bukan tanpa alasan? Hari-hari berikutnya, jarak antara Amelia dan Danang semakin melebar. Mereka masih tinggal satu rumah, tapi seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan. Percakapan singkat, senyum yang jarang, dan tatapan yang penuh curiga. Amelia tahu, rumah tangganya sedang berjalan menuju jurang. Ia mencoba berdoa, meminta petunjuk, berharap Danang kembali percaya. Namun, di hatinya, ia juga sadar bahwa luka kepercayaan itu sulit sembuh. Benih fitnah yang ditanam Bu Ratna kini telah tumbuh menjadi retakan besar dalam rumah tangga Amelia. Dan ia bisa merasakan, badai yang lebih dahsyat akan segera datang. Amelia selalu percaya bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu yang wajar, asal tidak berlebihan. Namun, malam itu ia merasakan pertengkaran yang bukan sekadar adu mulut, melainkan pertempuran hati yang bisa meruntuhkan seluruh fondasi pernikahannya. Sejak fitnah itu mengendap, rumah tangga Amelia dan Danang berjalan dalam ketegangan. Percakapan mereka semakin jarang, senyum pun semakin hilang. Seolah-olah keduanya hidup di rumah yang sama, tetapi di dunia yang berbeda. Amelia berusaha keras tetap sabar. Ia menahan luka, menahan amarah, demi menjaga rumah tangga tetap utuh. Namun, semakin hari, ucapan-ucapan kecil dari Danang terasa seperti duri yang menusuk. Kalimat sederhana semacam, "Hati-hati jaga uangnya," atau "Jangan sampai ada yang hilang lagi," menjadi pengingat bahwa suaminya tidak lagi sepenuhnya percaya. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Danang pulang kerja dengan wajah kusut. Ia baru saja mendengar ucapan dari ibunya, Bu Ratna, yang kembali menyinggung soal uang belanja.
Danang, kata Bu Ratna siang tadi, kamu harus tegas. Kalau dibiarkan terus, rumah tanggamu akan hancur. Ibu tidak bilang pasti, tapi kamu tahu siapa yang mungkin jadi penyebab. Jangan sampai kebahagiaanmu rusak hanya karena terlalu sayang. Ucapan itu berputar-putar di kepala Danang hingga ia tiba di rumah. Amelia menyambut dengan senyum tipis, berusaha hangat meski hatinya sudah lelah. Namun, bukannya membalas dengan hangat, Danang justru bertanya dengan nada dingin. Mel, uang belanja kemarin kamu simpan di mana? Amelia terkejut. Seperti biasa, Mas. Di laci. Kenapa? Sekarang tinggal separuh. Kamu yakin tidak ada yang ambil? Amelia tercekat. Mas, aku sudah berkali-kali bilang, aku tidak pernah salah jaga uang. Aku tidak tahu kenapa bisa berkurang. Tapi jangan lagi Mas menuduh ibu. Danang menghela napas panjang. Aku tidak menuduh. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Kalimat itu membuat Amelia meledak. Kebenaran apa lagi yang Mas cari? Mas lebih percaya kata-kata ibu daripada aku sendiri? Apa Mas pikir aku berbohong? Apa Mas pikir ibu pencuri? Suasana ruang tamu mendadak tegang. Rafif yang sedang bermain Lego di pojok ruangan menatap dengan mata bingung. Amelia berusaha menahan diri agar tidak membentak, tapi air matanya sudah jatuh deras. Mas, aku sudah cukup sabar. Aku menahan malu, menahan sakit hati karena ibu difitnah. Tapi sekarang, Mas sendiri yang membuat aku tidak kuat lagi. Aku ini istrimu. Harusnya Mas berdiri di sampingku, bukan meragukan aku. Danang terdiam, lalu mencoba membela diri. Aku hanya bingung, Mel. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama ibu. Tapi masalah ini tidak selesai-selesai. Uang terus saja hilang. Kalau bukan karena ibumu, lalu siapa? Pertanyaan itu bagaikan pisau yang mengiris hati Amelia. Mas benar-benar tidak percaya lagi sama aku dan ibu, ya? Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Danang kaget. Kamu bicara apa sih? Jangan emosional begitu. Aku sudah tidak sanggup, Mas. Aku tidak sanggup hidup dalam kecurigaan begini. Setiap hari aku merasa dihina, merasa tidak dipercaya. Aku menikah untuk bahagia, bukan untuk difitnah. Amelia menangis histeris. Tiba-tiba ibunya keluar dari kamar, wajahnya sendu. Nak, sudahlah. Jangan bertengkar. Kalau memang kehadiran ibu yang membuat masalah, biar ibu pulang saja ke desa. Amelia langsung memeluk ibunya. Tidak, Bu. Jangan bicara begitu. Ibu tidak salah apa-apa. Aku yang salah karena membiarkan mereka menuduh ibu. Aku tidak akan biarkan ibu dipermalukan lagi. Danang berdiri, wajahnya gusar. Aku tidak bilang beliau salah, Mel. Tapi aku butuh kepastian. Aku tidak bisa hidup dengan pertanyaan ini terus-menerus. Kalau begitu, Mas cari saja kepastian itu sendiri. Amelia berteriak sambil menatap suaminya dengan marah. Aku sudah lelah. Aku sudah jelaskan berkali-kali, tapi Mas tetap tidak percaya. Jadi, silakan Mas tentukan sendiri, apakah masih mau anggap aku istri atau tidak. Suasana mendadak hening. Rafif menangis kecil, ketakutan melihat orang tuanya bertengkar. Amelia buru-buru menggendong anaknya, menenangkannya dengan air mata masih mengalir. Danang hanya terdiam, wajahnya penuh amarah bercampur kebingungan. Ia ingin membantah, ingin menenangkan, tapi egonya menahannya. Malam itu menjadi malam paling mencekam dalam rumah tangga mereka. Amelia menangis hingga tertidur dengan Rafif di pelukannya, sementara ibunya berdoa dalam diam. Danang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Pertengkaran besar itu tidak hanya menyisakan luka, tetapi juga menegaskan satu hal. Kepercayaan di antara mereka sudah benar-benar retak.
Dan ketika kepercayaan hilang, rumah tangga hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Hujan deras mengguyur malam itu, seolah langit ikut menangisi apa yang sedang terjadi di rumah tangga Amelia dan Danang. Pertengkaran besar beberapa hari lalu belum juga reda. Justru, sejak saat itu, hubungan mereka makin renggang. Kata-kata yang diucapkan Amelia, "Tentukan sendiri apakah masih mau anggap aku istri atau tidak," terus terngiang di telinga Danang, bercampur dengan bisikan-bisikan halus dari ibunya yang semakin memperkeruh keadaan. Bu Ratna memang tidak pernah berhenti. Setiap kali Danang pulang ke rumah orang tuanya, ia selalu dihadapkan pada ucapan yang menusuk. "Danang, kamu itu anak laki-laki. Jangan sampai diperdaya perempuan. Kalau istri dan mertuamu benar-benar baik, kenapa uangmu bisa hilang terus? Kamu harus tegas, nak. Jangan biarkan mereka seenaknya di rumahmu. Kalau dia memang tidak bisa menjaga nama baik keluarga, apa gunanya kamu pertahankan? Hidupmu masih panjang. Masih banyak wanita baik di luar sana." Ucapan-ucapan itu masuk perlahan, mempengaruhi batin Danang. Ia masih mencintai Amelia, tetapi keraguan semakin kuat menguasai. Danang adalah anak yang terbiasa patuh pada orang tua. Suara ibunya baginya bukan sekadar nasihat, tetapi perintah yang sulit ditolak. Sementara Amelia, di rumah, semakin larut dalam kesedihan. Ia merasa sendirian, seakan kehilangan pegangan. Ibunya selalu menenangkannya, namun Amelia tahu bahwa setiap kali melihat Bu Ratna, hatinya langsung terasa teriris. Bagaimana mungkin ia bisa bahagia kalau ibunya terus-menerus difitnah? Malam itu, ketika hujan mengguyur deras, pertengkaran terakhir yang paling besar pun terjadi. Danang pulang dengan wajah muram. Amelia sedang menidurkan Rafif di kamar. Setelah anak itu terlelap, ia keluar ke ruang tamu, berharap bisa bicara dengan suaminya. Ia ingin mencoba lagi, ingin menyelamatkan rumah tangganya meski hatinya sudah lelah. "Mas," Amelia membuka suara, "aku tahu akhir-akhir ini kita sering bertengkar. Tapi aku mohon, tolong percaya sama aku. Aku tidak pernah berbohong, dan ibu juga tidak mungkin mencuri. Fitnah ini sudah terlalu jauh. Aku ingin kita cari jalan keluar bersama." Danang menatapnya dengan mata lelah. "Aku ingin percaya, Mel. Tapi setiap hari uang tetap hilang. Aku bingung harus percaya siapa. Ibuku atau kamu? Kalian berdua sama-sama penting bagiku." Air mata Amelia langsung jatuh. "Kalau begitu, pilihlah, Mas. Kalau Mas lebih percaya pada ibumu, katakan sekarang. Aku tidak sanggup lagi diperlakukan seperti ini." Danang menggertakkan gigi. Kata-kata Amelia seperti menyalakan bara yang selama ini ia tahan. "Jangan paksa aku memilih antara ibuku dan kamu, Mel. Aku tidak bisa. Tapi kalau kamu terus mendesak seperti ini, lebih baik kita akhiri saja." Amelia terhenyak. "Apa maksud Mas?" Danang berdiri, suaranya meninggi. "Aku sudah tidak kuat hidup dalam kecurigaan. Kalau kamu merasa aku tidak percaya lagi, kalau kamu merasa aku lebih pilih ibuku, baiklah. Sekarang aku jatuhkan talak. Mel, aku ceraikan kamu." Hening. Suara hujan di luar terdengar semakin deras, bercampur dengan isak tangis Amelia yang pecah. Dunia seakan runtuh seketika. Kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Danang. Kata yang dulu ia kira hanya ancaman dalam pertengkaran biasa, kini menjadi kenyataan pahit. Amelia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, kenapa begitu tega? Setelah semua yang kita lalui, setelah aku berkorban meninggalkan segalanya untukmu, kenapa Mas memilih talak hanya karena fitnah tanpa bukti?" Danang memalingkan wajah, tapi hatinya sebenarnya ikut hancur. Ia mencintai Amelia, tapi egonya, rasa lelah, dan tekanan dari ibunya membuatnya kalap. Ibunya, yang kebetulan ada di ruang depan, hanya menghela napas puas. "Sudah,
Nak, itu keputusan terbaik. Daripada kamu terus menderita, lebih baik berpisah. Hidupmu masih panjang. Mendengar itu, Amelia semakin meraung. Jadi ini yang ibu mau? Memisahkan aku dengan suamiku? Merusak rumah tanggaku? Selamat, Bu. Ibu sudah berhasil. Ibunya, yang sejak tadi diam di kamar, keluar dengan wajah penuh air mata. Ia langsung memeluk Amelia erat. Sudahlah, Nak, jangan menangis. Kalau memang jalan kita harus berpisah, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Kita harus ikhlas. Pelukan ibunya membuat Amelia semakin luluh. Tangisannya pecah tanpa bisa dikendalikan. Ia merasa seluruh dunianya hancur. Suami yang ia cintai menceraikannya, mertua yang seharusnya menjadi orang tua malah menghancurkannya, dan nama baik ibunya dipijak-pijak tanpa belas kasihan. Malam itu, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat penuh duka. Amelia tidur dalam pelukan ibunya, dengan hati yang patah dan mata yang bengkak. Sementara Danang duduk sendiri di ruang tamu, menunduk, menyesali ucapannya, tapi gengsi menahannya untuk menarik kembali kata-kata talak yang baru saja ia lontarkan. Talak itu seperti palu godam yang memecahkan kaca kepercayaan menjadi serpihan kecil. Dan Amelia tahu, serpihan itu tidak akan pernah bisa kembali utuh. Keesokan harinya, suasana rumah semakin muram. Amelia mengemasi beberapa barang bersama ibunya. Rafif masih kecil, belum mengerti apa yang terjadi, hanya bisa menangis karena merasakan ketegangan orang tuanya. Saat Amelia hendak pergi, Danang menatapnya dengan mata merah. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meminta maaf, tapi bibirnya terkunci. Amelia menatap balik dengan sorot mata penuh luka. "Mas," ucap Amelia dengan suara bergetar, "aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup kalau tidak ada kepercayaan. Semoga Mas bahagia dengan pilihan Mas." Ia lalu melangkah keluar rumah dengan ibunya, meninggalkan Danang yang hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu. Perjalanan pulang ke rumah ibu Amelia di desa terasa begitu panjang malam itu. Mobil sewaan yang membawa mereka melaju pelan menembus jalanan basah sisa hujan. Rafif tertidur pulas di pangkuan Amelia. Sementara Amelia sendiri hanya bisa menatap keluar jendela dengan mata kosong. Hatinya masih bergetar menahan tangis. Kata-kata Danang terngiang-ngiang jelas di kepalanya. "Aku ceraikan kamu." Setiap kali kalimat itu terulang, dadanya seperti diremas. Sesak, pahit. Tak pernah ia bayangkan bahwa rumah tangga yang dulu ia bangun dengan cinta dan doa bisa hancur dalam sekejap hanya karena fitnah. Ibunya, yang duduk di samping, sesekali mengusap bahu Amelia. "Nak, sabar ya. Semua ini pasti ada hikmahnya. Jangan biarkan hatimu hancur, karena kamu masih punya Rafif dan ibu." Amelia mengangguk pelan, meski air matanya kembali jatuh. Ia tahu ibunya mencoba kuat, padahal wanita tua itu pun sama hancurnya. Fitnah yang menuduh dirinya pencuri bukan hanya melukai nama baik, tetapi juga merenggut kebahagiaan anaknya. Sesampainya di rumah desa, Amelia disambut sepi. Rumah sederhana itu terasa berbeda kini. Dulu, ia pergi dengan penuh harapan, meninggalkan kampung halaman untuk memulai hidup baru bersama suami. Kini, ia kembali dengan status janda muda, membawa seorang anak kecil, dan hati yang penuh luka. Tetangga-tetangga menyambut dengan berbagai tatapan. Ada yang kasihan, ada yang berbisik-bisik. Amelia mencoba menunduk, tak ingin mendengar komentar apapun. Ia tahu, kabar perceraian akan cepat menyebar. Malam pertama di rumah ibunya setelah perpisahan itu penuh air mata. Amelia duduk di kamar lamanya, menatap dinding yang dulu penuh kenangan masa gadis. Rafif tidur lelap, tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah besar. "Ibu," Amelia akhirnya bersuara lirih. "Kenapa hidupku begini, Bu? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik. Aku jaga rumah, aku rawat anak,
Aku hormati mertua. Tapi kenapa balasannya begini? Aku dituduh, aku ditinggalkan, aku diceraikan. Ibunya duduk di samping, mengelus rambut Amelia. Nak, jangan pernah menyalahkan takdir. Kita hanya manusia. Tugas kita berusaha dan bersabar. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang teraniaya. Mungkin sekarang kamu merasa hancur, tapi suatu saat nanti kamu akan melihat betapa kuatnya dirimu karena cobaan ini. Amelia menangis dalam pelukan ibunya. Ia ingin percaya bahwa ada hikmah, tetapi luka itu masih terlalu segar. Hari-hari berikutnya, Amelia menjalani hidup dengan berat. Ia kembali membantu ibunya di ladang kecil dan warung sederhana. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Rafif dan ibunya, lalu mengurus pekerjaan rumah. Malamnya, ia sering termenung, memikirkan masa depan yang kini terasa kabur. Meski begitu, ia mencoba tegar di depan Rafif. Ia tidak ingin anaknya melihat ibunya lemah. Senyum dipaksakan, pelukan diberikan lebih sering. Meski di balik itu Amelia hampir runtuh. Sementara itu, di rumah Danang, suasana pun tidak tenang. Danang tampak murung. Meski ia sudah mengucapkan talak, hatinya tidak pernah benar-benar rela. Bayangan Amelia dan Rafif selalu hadir di kepalanya. Namun, egonya menahannya untuk mencari. Ia merasa malu pada keluarganya sendiri bila terlihat menyesal terlalu cepat. Bu Ratna, sebaliknya, merasa lega. Ia percaya telah menyelamatkan anaknya dari istri dan mertua yang membawa masalah. Tapi diam-diam, beberapa kali ia masih mengambil uang belanja Danang tanpa sepengetahuan siapapun, kebiasaan lama yang ia sembunyikan. Amelia tidak tahu semua itu. Yang ia tahu hanyalah kenyataan bahwa ia kini hidup sebagai seorang janda muda dengan seorang anak. Tatapan orang-orang sering menusuk, komentar tetangga kadang terdengar menyakitkan. Kasihan sekali Amelia, baru sebentar menikah sudah cerai. Katanya gara-gara ibunya suka ambil uang. Ah, mungkin memang tidak cocok saja dengan mertuanya. Amelia menutup telinga. Ia tidak ingin hidup dengan bayang-bayang gosip. Ia hanya ingin menata kembali hidupnya. Suatu malam, ia kembali berbincang dengan ibunya di beranda. Angin desa berhembus lembut, langit penuh bintang. Bu, kata Amelia lirih, aku takut. Aku takut tidak bisa membesarkan Rafif sendirian. Aku takut masa depanku hancur. Ibunya menggenggam tangannya erat. Nak, jangan takut. Kamu tidak pernah sendirian. Ada Allah, ada ibu, dan ada Rafif yang jadi alasanmu untuk terus bangkit. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih, tenggelam dalam kesedihan, atau bangkit dengan luka yang kita jadikan kekuatan. Amelia menatap ibunya, lalu mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya sejak diceraikan, ia merasa sedikit lega. Ia mulai sadar bahwa meski kehilangan suami, ia masih punya hal yang jauh lebih berharga, cinta seorang ibu dan seorang anak. Hari-hari pun berjalan. Luka di hati Amelia belum sembuh, tapi sedikit demi sedikit ia belajar menerima kenyataan. Ia tahu, perjalanan kesendirian ini baru dimulai. Namun, ia bertekad untuk tetap berdiri, meski rapuh. Karena bagi Rafif, ia harus tetap kuat. Dan di balik kesedihan itu, Amelia percaya, suatu saat nanti kebenaran akan terbuka. Hari-hari di desa terus berjalan dengan lambat bagi Amelia. Luka hatinya memang belum sembuh, tapi ia mulai menemukan ritme baru, membantu ibunya di warung kecil, mengurus Rafif yang semakin aktif, dan sesekali menuliskan isi hati di buku catatan usangnya. Meskipun gosip masih berhembus, Amelia belajar untuk menutup telinga dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Namun, di balik ketenangan semu itu, Allah ternyata sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Suatu siang, Amelia harus pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan warung.
Ia membawa Rafif serta, karena anak itu sedang rewel jika ditinggal. Setelah berbelanja, ia beristirahat sebentar di sebuah warung makan. Saat itulah ia bertemu dengan seorang tetangga lama yang dulu tinggal dekat rumah mertua. Namanya Bu Rini. "Amel?" panggil Bu Rini ragu. Amelia menoleh, lalu tersenyum sopan. "Iya, Bu." "Wah, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu." Bu Rini menatapnya penuh iba. "Saya dengar kabar tidak enak tentangmu." "Sabar ya, Nak. Jangan dengarkan orang. Saya tahu kamu bukan orang seperti itu." Hati Amelia langsung bergetar. "Maksud Ibu?" Bu Rini menunduk sebentar, lalu berkata pelan. "Saya ini kan sering membantu di rumah mertuamu dulu, ingat? Kadang-kadang disuruh bersih-bersih. Jadi saya tahu, Nak, yang sering ambil uang belanja itu sebenarnya bukan ibumu. Tapi, ya, mertua perempuanmu sendiri. Saya pernah melihatnya dengan mata kepala saya." Amelia membeku. Kata-kata Bu Rini bagai petir yang menyambar. "Ibu, yakin? Jangan-jangan salah lihat." Bu Rini menggeleng mantap. "Tidak mungkin saya salah. Saya pernah lihat beliau membuka dompet yang biasa dipakai untuk uang belanja. Saya sengaja diam waktu itu karena tidak mau ikut campur. Tapi setelah dengar kabar kamu diceraikan, hati saya tidak tenang. Saya harus bilang kebenarannya." Air mata Amelia langsung mengalir. Seakan seluruh luka lama terbuka lagi, tapi kali ini ada harapan. Kebenaran yang selama ini ia tunggu akhirnya mulai terungkap. Sepulang dari kota, Amelia merenung lama di kamarnya. Kata-kata Bu Rini berputar-putar di kepalanya. Kalau benar mertuanya yang mencuri, berarti seluruh tuduhan itu fitnah belaka. Berarti pernikahannya hancur bukan karena kesalahannya, melainkan karena kebohongan yang ditutup-tutupi. Malamnya, ia bercerita kepada ibunya. Wanita tua itu terkejut, namun tidak kaget sepenuhnya. "Ibu sudah lama curiga, Nak, tapi ibu tidak punya bukti. Kalau sekarang sudah ada orang yang berani bersaksi, itu tanda Allah memang akan buka kebenaran." Amelia mengangguk. "Tapi, Bu, apa aku harus kembali ke rumah itu untuk mengungkap semua?" Ibunya menggenggam tangannya erat. "Kebenaran harus ditegakkan, Nak. Bukan untuk kita saja, tapi juga untuk Rafif. Dia berhak tahu ibunya tidak bersalah." Keesokan harinya, Amelia memberanikan diri mendatangi rumah mertuanya. Ia tidak sendirian. Ia meminta Bu Rini ikut sebagai saksi. Jantung Amelia berdebar keras ketika berdiri di depan pintu rumah yang dulu penuh kenangan. Bu Ratna membuka pintu dengan wajah terkejut. "Kamu? Ngapain ke sini?" Amelia berdiri tegak, meski hatinya gemetar. "Saya ke sini bukan untuk ribut, Bu. Saya hanya ingin kebenaran." Saat itu Danang keluar dari dalam, wajahnya lelah. "Mel, apa yang kamu lakukan di sini?" Amelia menatapnya, lalu menarik napas dalam. "Mas, aku tidak mencuri. Ibu juga tidak. Orang yang selama ini mengambil uang belanja adalah ibu sendiri, mertuaku. Dan aku punya saksi yang melihatnya langsung." Ruangan hening. Bu Ratna mendadak pucat. "Apa-apaan kamu, Mel? Jangan fitnah aku balik." Bu Rini maju, dengan suara tegas. "Maaf, Bu Ratna. Saya memang harus bicara. Saya pernah melihat ibu mengambil uang dari dompet itu. Saya diam selama ini, tapi saya tidak tahan lagi melihat Amelia dan ibunya difitnah." Danang terdiam, wajahnya berubah pucat pasi. "Bu, apa benar?" Bu Ratna gagap. Aku hanya, waktu itu aku butuh uang mendesak. Tapi aku berniat menggantinya." Amelia menahan air mata, tubuhnya bergetar. Jadi semua fitnah itu, semua tuduhan, perceraian kita, hanya karena kebiasaan ibu sendiri.
Danang menunduk, rasa bersalah menghantamnya seperti badai. Ia teringat bagaimana ia lebih memilih percaya pada ibunya daripada istrinya. Ia teringat bagaimana ia menjatuhkan talak dengan emosi, tanpa pernah mencari kebenaran. Bu Ratna menunduk malu, tidak bisa membela diri lagi. Wajahnya merah, tangannya gemetar. Satu demi satu anggota keluarga yang lain keluar, menyaksikan pertengkaran itu. Semua terkejut mendengar pengakuan Bu Rini dan respon gugup Bu Ratna. Ya Allah, desah salah satu saudara. Selama ini kita salah menuduh. Amelia menitikkan air mata. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga lega. Akhirnya, rahasia itu terbongkar. Akhirnya, nama baik ibunya terbelah. Danang mendekat, suaranya bergetar. Amel, aku salah besar. Aku bodoh. Aku minta maaf. Aku sudah menghancurkanmu dengan fitnah yang tidak pernah kau lakukan. Amelia menatapnya lama. Ada cinta, ada rindu, tapi luka itu terlalu dalam. Ia hanya bisa berkata lirih, penyesalanmu tidak akan mengembalikan apa yang sudah hancur, Mas. Aku sudah terlalu banyak menangis. Ruangan itu menjadi saksi. Kebohongan akhirnya runtuh, kebenaran terungkap, dan semua orang terdiam dalam rasa bersalah dan malu. Bagi Amelia, hari itu menjadi titik balik. Ia bukan lagi wanita yang dituduh dan ditindas. Ia kini wanita yang tahu kebenaran ada di pihaknya. Luka itu memang belum sembuh, tetapi hatinya lebih ringan. Karena akhirnya, fitnah tidak lagi membelenggu. Pagi itu, Amelia duduk di beranda rumah ibunya dengan wajah penuh kebimbangan. Angin desa berhembus lembut, namun hatinya masih bergejolak setelah pertemuan kemarin di rumah mertua. Kebenaran sudah mulai terbuka, tetapi Amelia tahu belum semua orang percaya. Ada keluarga Danang yang masih menatapnya sinis, ada tetangga yang terlanjur termakan gosip, dan ada dirinya sendiri yang masih membawa luka besar. Mel, suara ibunya memecah lamunan. Kebenaran tidak boleh berhenti hanya di depan pintu rumah mertua. Kamu harus berani mengungkapkannya di hadapan semua orang, supaya tidak ada lagi yang menuduh kita. Amelia menunduk. Tapi Bu, aku takut. Aku ini perempuan, sudah dicap janda. Kalau aku bicara keras, nanti dibilang cari perhatian. Kalau aku diam, mereka menginjak-injak kita. Ibunya menggenggam tangannya erat. Justru karena kamu perempuan, kamu harus berani. Jangan biarkan fitnah menguasai hidupmu. Rafif harus tumbuh dengan tahu bahwa ibunya tidak bersalah. Kata-kata ibunya menyentuh hati Amelia. Malam itu ia berdoa lama sekali. Ia meminta keberanian dari Allah, agar esok ia tidak lagi terikat oleh rasa takut. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Danang mengadakan pertemuan. Mereka hendak membicarakan masalah keluarga yang semakin melebar setelah gosip tersebar kemana-mana. Amelia diundang, bukan dengan niat baik sepenuhnya, melainkan lebih karena banyak yang ingin mendengar langsung penjelasannya. Amelia datang bersama ibunya dan Bu Rini sebagai saksi. Hatinya berdebar hebat, tetapi langkahnya mantap. Ia tahu, hari itu akan menjadi penentuan. Apakah ia terus dianggap bersalah, atau kebenaran akhirnya ditegakkan. Ruangan penuh. Saudara-saudara Danang berkumpul. Sebagian duduk dengan wajah penasaran, sebagian lagi dengan tatapan mencurigakan. Danang sendiri tampak gelisah, duduk di sudut ruangan. Sementara Bu Ratna berusaha bersikap biasa saja meski wajahnya pucat. Ketua keluarga, seorang paman tua bernama Pak Harto, membuka pertemuan. Kita berkumpul hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah terlalu jauh. Amelia, kamu dipersilakan bicara. Amelia berdiri, tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia menatap semua orang dengan mata tegas. Terima kasih, Pak. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri semata, tapi untuk membela kebenaran. Selama ini,
Saya dan ibu saya dituduh mencuri uang rumah tangga. Tuduhan itu membuat rumah tangga saya hancur. Tapi saya bersumpah atas nama Allah, saya dan ibu saya tidak pernah melakukan itu. Suara-suara kecil terdengar di sudut ruangan. Sebagian berbisik, sebagian meremehkan. Amelia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Saya tidak datang sendirian. Saya membawa saksi yang pernah melihat langsung siapa yang sebenarnya mengambil uang itu. Silakan, Bu Rini. Bu Rini maju dengan wajah tegas. Saya, Rini, bersaksi bahwa saya pernah melihat Bu Ratna sendiri mengambil uang dari dompet belanja. Saya diam karena takut, tapi sekarang saya tidak bisa lagi menahan diri. Fitnah ini sudah menghancurkan hidup orang. Semua orang tercengang. Suasana ruangan langsung hening. Mata-mata tertuju pada Bu Ratna yang kini semakin pucat. Pak Harto menatapnya tajam. Ratna, apa benar ini? Bu Ratna menunduk, tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suara tersendat. Saya hanya butuh uang waktu itu. Saya berniat menggantinya. Saya tidak bermaksud menghancurkan rumah tangga anak saya. Keriuhan langsung pecah. Beberapa saudara memandang Amelia dengan rasa bersalah, sebagian lagi mencibir Bu Ratna. Amelia menahan air mata. Jadi semua penderitaan ini, semua tangisan saya, semua fitnah yang menimpa ibu saya, hanya karena kebiasaan yang ibu sembunyikan? Apa ibu tahu berapa hancurnya hati saya saat diceraikan karena tuduhan itu? Bu Ratna menangis. Amel, maafkan aku. Aku hilaf. Danang berdiri, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Amel, aku bodoh. Aku lebih percaya pada ibuku daripada padamu. Aku yang salah. Seharusnya aku mencari kebenaran, bukan terburu-buru menjatuhkan talak. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan ini. Air mata Amelia mengalir deras. Hatinya berperang. Ada cinta yang masih tersisa, tapi luka itu terlalu dalam. Ia memandang satu persatu orang di ruangan itu, lalu berkata dengan suara tegas meski bergetar. Aku datang ke sini bukan untuk meminta kembali, bukan untuk membangkitkan rumah tangga yang sudah runtuh. Aku datang hanya untuk menegakkan kebenaran, bahwa aku dan ibuku tidak bersalah. Aku ingin kalian semua tahu, jangan pernah menuduh tanpa bukti, karena akibatnya bisa menghancurkan hidup seseorang. Suara Amelia bergema di ruangan itu. Semua terdiam, bahkan Pak Harto pun hanya bisa mengangguk dengan wajah hormat. Hari ini aku mungkin berdiri sebagai janda, sebagai perempuan yang ditinggalkan. Tapi aku juga berdiri sebagai seorang ibu yang akan membesarkan anaknya dengan kepala tegak, karena aku tidak bersalah. Amelia lalu menggandeng tangan ibunya dan melangkah keluar. Ruangan itu menjadi saksi keberaniannya. Ia mungkin kalah dalam rumah tangga, tapi ia menang dalam mempertahankan harga diri dan nama baik. Danang hanya bisa menunduk, menahan tangis. Ia ingin mengejar, tapi langkah kakinya berat. Amelia tidak lagi sama seperti dulu. Ia kini perempuan yang kuat, yang berani menegakkan kebenaran meski harus melawan banyak orang. Hari itu, Amelia pulang dengan hati yang lebih ringan. Luka itu masih ada, tapi kini ada rasa lega. Ia sudah menegakkan kebenaran, dan dunia kini tahu bahwa fitnah tidak lagi berkuasa. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu membawa perubahan besar. Kebenaran sudah terungkap, saksi sudah berbicara, dan pengakuan Bu Ratna tidak lagi bisa ditutupi. Namun, dampaknya jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Rasa malu menutup wajah seluruh keluarga besar, terutama Bu Ratna sendiri. Tetangga-tetangga yang dulu rajin bergosip kini mulai membicarakan hal yang berbeda. Jika dulu Amelia dicibir sebagai istri yang tidak becus menjaga nama baik keluarga, kini pandangan berbalik. Orang-orang mulai membicarakan bagaimana seorang mertua tega memfitnah menantunya demi menutupi kesalahan sendiri.
Kasihan sekali Amelia. Ternyata selama ini dia yang jadi korban. Bu Ratna itu sungguh memalukan. Anak dan menantunya sampai bercerai karena ulahnya. Ya ampun, coba dari dulu dia mengaku, pasti rumah tangga Amelia tidak akan hancur. Bisikan-bisikan itu terdengar ke telinga keluarga Danang. Rasa malu yang mereka tanggung begitu berat, terutama Danang yang merasa paling bersalah. Ia menunduk setiap kali bertemu tetangga, bahkan jarang keluar rumah. Sementara itu, Bu Ratna seperti kehilangan wibawa. Perempuan yang dulu selalu bicara lantang kini lebih sering mengurung diri. Setiap kali ada tamu, ia menghindar. Rasa malu yang menjeratnya bukan hanya karena terbongkarnya rahasia, tetapi juga karena semua orang tahu ialah penyebab runtuhnya rumah tangga anaknya. Di rumah sederhana di desa, Amelia menjalani hidup dengan tenang, meski hatinya masih penuh luka. Ia tidak lagi menjadi bahan gosip yang memalukan, melainkan mulai dipandang sebagai sosok kuat yang berani melawan fitnah. Ibunya sering menatap Amelia dengan bangga meski tetap menyimpan iba. "Lihat, nak," ujar ibunya suatu sore, "Allah itu maha adil. Lihat bagaimana kebenaran akhirnya muncul. Orang-orang yang dulu menuduhmu kini menunduk malu. Sabar itu memang berat, tapi ujungnya manis." Amelia tersenyum tipis. "Iya, Bu. Tapi tetap saja, rasanya sakit. Rumah tanggaku sudah hancur. Rafif kehilangan ayahnya. Dan semua itu karena satu kebohongan yang tidak pernah berhenti." Ibunya mengusap pundaknya lembut. "Itulah hidup. Nak, kadang kita diuji dengan kehilangan. Tapi yakinlah, Allah tidak akan biarkan kita sendirian." Di sisi lain, Danang dihantui penyesalan. Malam-malamnya penuh gelisah. Setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Amelia yang menangis. Setiap kali memandang Rafif saat ia berkunjung diam-diam, hatinya teriris. Ia sadar betapa bodohnya ia membiarkan emosi dan pengaruh ibunya merusak rumah tangganya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Talak sudah terucap. Amelia kini bukan lagi istrinya. Dan meski hatinya ingin memperbaiki segalanya, ia tahu tidak semudah itu. Amelia terlalu banyak terluka. Suatu hari, Danang memberanikan diri datang ke rumah Amelia di desa. Saat itu sore, Amelia sedang menyapu halaman, sementara Rafif bermain dengan anak-anak tetangga. "Assalamualaikum," sapa Danang pelan. Amelia menoleh. Seketika jantungnya berdegup. "Waalaikumsalam." Suaranya datar. Danang menunduk dalam, lalu berkata lirih, "Amel, aku malu. Aku datang ke sini bukan untuk memaksamu kembali, tapi untuk meminta maaf. Aku sadar semua salahku. Aku tidak pernah dengar kamu. Aku tidak pernah bela kamu. Aku jatuhkan talak tanpa berpikir panjang. Dan sekarang aku menyesal seumur hidup." Amelia menatapnya dengan mata berkaca. "Mas datang meminta maaf? Setelah semua yang terjadi? Setelah aku dan ibu dipermalukan, difitnah, dihancurkan? Apa maafku bisa memperbaiki semua?" Danang terdiam, bibirnya bergetar. "Aku tidak berharap semuanya kembali seperti dulu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal." Air mata Amelia jatuh, tapi ia segera menghapusnya. "Aku sudah tidak bisa kembali, Mas. Luka ini terlalu dalam. Dan meski aku maafkan, aku tidak bisa melupakan." Danang menunduk, menahan tangis. "Aku mengerti." Ia lalu berbalik, melangkah pergi dengan langkah gontai. Ibunya, yang menyaksikan dari dalam, menghampiri Amelia. "Kamu hebat, nak. Kamu bisa tetap tegar meski hati masih terluka. Tidak semua orang bisa sekuat itu." Amelia menatap ke langit senja. "Aku tidak merasa hebat, Bu. Aku hanya tidak ingin jatuh lagi. Aku harus kuat, bukan untukku, tapi untuk Rafif."
Di rumah mertua, rasa malu semakin menjerat. Saudara-saudara mulai menjaga jarak. Reputasi keluarga tercoreng. Bu Ratna hampir tidak pernah keluar rumah lagi. Bahkan, ada momen ketika ia duduk di kamarnya, menangis sendirian. Aku yang salah. Aku yang hancurkan semuanya. Gumamnya berulang kali. Malu itu tidak bisa ia hapus. Kata-kata pedas orang-orang lebih tajam dari pisau. Dan setiap kali ia mendengar nama Amelia disebut, hatinya serasa ditikam. Amelia tidak pernah berniat membalas dendam. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi kenyataan pahit itu memang tidak bisa dielakkan. Kebenaran yang terbongkar telah membuat mertua dan mantan suaminya tenggelam dalam rasa malu yang tak terelakkan. Malam itu, Amelia menulis di buku catatannya. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku menemukan diriku. Aku mungkin dihancurkan oleh fitnah, tapi aku bangkit dengan kebenaran. Dan di balik semua ini, aku belajar bahwa rasa malu yang ditanggung oleh orang yang berbuat salah jauh lebih berat daripada luka yang ditanggung orang yang difitnah. Kata-kata itu menjadi pengingat baginya, bahwa meski dunia sempat menindas, kebenaran pada akhirnya tetap menang. Dan bagi yang berbuat zalim, tidak ada jalan keluar selain menanggung malu di hadapan banyak orang. Sejak kebenaran terbongkar, hidup Danang berubah total. Ia bukan lagi pria yang tegap dan penuh semangat seperti dulu. Wajahnya selalu muram, matanya sayu, tubuhnya makin kurus. Siang ia bekerja tanpa semangat, malam ia terjaga dengan pikiran yang tidak pernah berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Di rumah, setiap sudut terasa sunyi. Dulu ada tawa Amelia yang lembut menyambutnya, ada tangisan kecil Rafif yang membuat rumah hidup. Ada aroma masakan sederhana yang mengingatkan Danang pada arti keluarga. Kini, rumah itu hanya berisi dirinya, ibunya yang tertutup dalam rasa malu, dan kenangan yang terus menghantui. Danang sering duduk di ruang tamu sendirian. Pandangannya kosong, seakan menembus dinding. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Amelia yang berlinang air mata saat menerima talak darinya. Kata-kata Amelia saat itu terngiang jelas. Cinta saja tidak cukup kalau tidak ada kepercayaan. Ia merasa dihantam rasa bersalah yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin ia, seorang suami yang seharusnya melindungi, justru menjadi orang pertama yang menghancurkan istrinya? Bagaimana mungkin ia membiarkan fitnah menguasai logika, hingga talak terucap dengan begitu mudah? Suatu malam, ketika semua orang tidur, Danang terduduk di musyalah kecil rumahnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak. Ya Allah, aku telah zalim pada istriku. Aku tidak menjaga amanah pernikahan. Aku tidak melindunginya, bahkan aku hancurkan hidupnya. Ampuni aku, ya Rab. Tangisan itu begitu lama, hingga sajadahnya basah. Air mata itu bukan sekadar penyesalan, tapi juga rasa takut. Takut kehilangan Amelia selamanya, takut Rafif tumbuh tanpa mengenalnya sebagai ayah, dan takut Allah murka pada kelalaiannya. Sementara itu, Bu Ratna pun tenggelam dalam air mata. Ia memang keras kepala, tetapi setelah semua terbongkar, ia tak lagi bisa membela diri. Malam-malamnya penuh tangis di kamar. Semua ini salahku. Semua ini karena aku tidak bisa jaga diri. Aku hancurkan rumah tangga anakku sendiri. Namun, penyesalan Bu Ratna datang terlambat. Hubungan Amelia dan Danang sudah hancur. Talak sudah terucap. Di desa, Amelia mulai berusaha menata hidup baru. Ia memang masih sering menangis saat malam tiba, terutama ketika Rafif bertanya polos. "Ibu, ayah mana?" Pertanyaan itu menusuk jantung Amelia. Ia hanya bisa tersenyum getir dan menjawab, "Ayah kerja jauh, Nak." Tapi Rafif jangan khawatir, ada ibu dan nenek di sini. Meski ia berusaha tegar, setiap kali Rafif menanyakan ayahnya, air matanya tumpah setelah anak itu tidur. Ia merasa gagal menjaga rumah tangga, gagal memberi keluarga utuh untuk putranya.
Namun, ibunya selalu menenangkan. Jangan salahkan dirimu, nak. Kamu tidak salah. Justru kamu yang dizalimi. Ingat, doa orang terzalimi mustajab. Allah pasti akan berikan ganti yang lebih baik. Amelia hanya mengangguk, meski hatinya masih berat. Ia tahu kebenaran sudah terungkap, tetapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Beberapa kali Danang mencoba menghubunginya. Ia datang ke desa, mengetuk pintu rumah ibunya, bahkan menunggu di depan warung kecil mereka. Tapi Amelia menolak bertemu. Suatu sore, ketika Amelia baru saja menutup warung, Danang berdiri di depannya dengan wajah kusut. "Amel," panggilnya lirih. Amelia menatapnya datar. "Apa lagi, Mas?" Aku ingin bicara. Tolong dengarkan sebentar. Aku tahu aku tidak pantas, tapi izinkan aku menyesal di depanmu." Amelia menarik napas panjang. "Mas sudah menyesal? Bagus. Tapi apa gunanya? Penyesalan tidak akan menghapus air mataku, tidak akan mengembalikan malam-malam penuh luka yang sudah aku jalani. Tidak akan menghapus trauma ibuku yang dipermalukan." Air mata Danang jatuh. "Aku tahu, Amel. Aku tahu semua itu. Tapi hatiku hancur tanpa kamu. Setiap hari aku merasa mati perlahan. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki." Amelia menatapnya tajam. "Kesempatan? Mas sudah punya kesempatan dulu. Tapi Mas pilih percaya fitnah. Mas pilih menjatuhkan talak tanpa memikirkan aku dan Rafif. Sekarang apa yang mau diperbaiki? Luka ini terlalu dalam, Mas." Danang terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlutut, ingin memohon, tapi Amelia berbalik masuk ke rumah, meninggalkannya berdiri dalam hujan senja yang mulai turun. Malam itu, Amelia menangis di pelukan ibunya. "Bu, kenapa dia datang lagi? Kenapa dia tidak biarkan aku tenang?" Ibunya mengelus punggungnya. "Karena dia menyesal, Nak. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi kamu jangan goyah. Hidupmu harus terus berjalan." Amelia mengangguk, meski air matanya tak henti mengalir. Di rumahnya sendiri, Danang jatuh sakit. Tubuhnya demam, pikirannya kalut. Ia menolak makan, hanya terbaring dengan tatapan kosong. Bu Ratna merawatnya dengan rasa bersalah yang semakin menyesakkan. "Anakku, semua ini salah ibu," katanya sambil menangis. Danang hanya menjawab lirih, "Kalau ibu benar-benar sayang aku, kenapa ibu hancurkan rumah tanggaku? Kenapa ibu fitnah Amel? Aku kehilangan segalanya." Tangisan ibu dan anak itu bercampur jadi satu. Rumah mereka kini tidak lagi penuh wibawa, melainkan penuh air mata dan penyesalan. Bagi Amelia, hidup terus berjalan meski luka belum sembuh. Bagi Danang dan ibunya, setiap hari adalah penjara batin yang penuh rasa bersalah. Dan penyesalan itu, tak peduli seberapa deras air mata yang mengiringinya, tidak pernah bisa menghapus fakta bahwa satu kebohongan sudah menghancurkan sebuah rumah tangga. Waktu terus berjalan, tapi luka yang ditinggalkan di hati Amelia tidak sembuh begitu saja. Setiap malam, ia masih sering terbangun oleh mimpi buruk. Ia bermimpi kembali berada di ruang tamu rumah mertuanya, mendengar tuduhan yang menohok ibunya, lalu suara Danang yang dingin saat menjatuhkan talak. Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap Rafif yang tidur di sampingnya, lalu menangis pelan. Di siang hari, Amelia berusaha menata hidup dengan berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Dengan bantuan ibunya, mereka membuka warung sederhana. Warung itu menjual sembako, jajanan anak-anak, dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Awalnya sulit, tapi sedikit demi sedikit pelanggan mulai berdatangan. Amelia mulai merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Namun, setiap kali melihat seorang ayah menggendong anaknya di depan warung, hatinya kembali perih. Ia teringat Danang.
Terlebih ketika Rafif mulai sering bertanya tentang ayahnya. "Ibu, kenapa ayah tidak pulang-pulang?" tanya Rafif polos suatu malam. Amelia tercekat. Ia mencoba tersenyum. "Ayah sedang sibuk kerja, Nak. Tapi Rafif jangan sedih. Ada ibu dan nenek di sini." Anak itu mengangguk, tapi wajahnya tampak kecewa. Malam itu, Amelia menangis lagi di pelukan ibunya. Sementara itu, Danang masih terpuruk dalam penyesalan. Sejak terakhir ditolak Amelia, ia semakin sadar bahwa kesalahannya terlalu besar. Namun, rasa cintanya tidak padam. Justru semakin kuat. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa Amelia dan Rafif. Ia beberapa kali kembali ke rumah desa. Kadang datang hanya untuk melihat dari jauh. Dari kejauhan, ia memperhatikan Amelia yang sedang melayani pembeli di warung, atau Rafif yang berlari-lari kecil bermain bersama teman-temannya. Setiap kali melihat pemandangan itu, dadanya sesak. Seharusnya aku ada di sana. Seharusnya aku yang menemani mereka. Suatu sore, Danang memberanikan diri datang lagi. Kali ini ia membawa ayahnya, Pak Wiryo. Berbeda dengan Bu Ratna, Pak Wiryo adalah sosok tenang yang jarang bicara. Ia tahu kesalahan istrinya dan anaknya sangat besar. Tapi ia juga tahu Amelia bukan tipe perempuan pendendam. Amelia terkejut ketika melihat Danang datang bersama mertuanya. Ia menatap dengan hati berdebar, lalu mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Ibunya ikut keluar, duduk di samping Amelia dengan wajah waspada. "Amel," suara Pak Wiryo serak. "Bapak datang bukan untuk memaksa. Bapak hanya ingin minta maaf, dari hati yang paling dalam. Keluarga kami sudah menyakiti kamu, bahkan menghancurkan rumah tanggamu. Semua itu tidak bisa diputar kembali. Tapi izinkan kami setidaknya menundukkan kepala di depanmu dan ibumu." Amelia terdiam. Air matanya menggenang. Ibunya menatap Pak Wiryo, lalu berkata pelan, "Saya maafkan, Pak. Tapi luka ini terlalu dalam. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa menuduh ibu lain mencuri, lalu membuat anak dan cucu saya menderita?" Pak Wiryo menunduk. "Saya tidak bisa membela istri saya. Saya hanya berharap kalian masih berkenan membuka pintu maaf. Tidak untuk menghapus, tapi untuk meringankan dosa kami." Danang menatap Amelia dengan mata basah. "Amel, aku tahu aku tidak pantas lagi. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku menyesal seumur hidup. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tolong, kalaupun kamu tidak ingin kembali padaku, setidaknya jangan benci aku." Amelia menatapnya lama. Hatinya diguncang. Bagian dari dirinya masih mencintai Danang, tetapi bagian lain masih terluka terlalu dalam. Setelah mereka pulang, Amelia menangis lama di pelukan ibunya. "Bu, aku bingung. Aku masih cinta, tapi aku juga masih sakit hati. Apa aku salah kalau aku tidak bisa kembali? Apa aku berdosa kalau aku menolak?" Ibunya mengusap punggungnya lembut. "Nak, cinta itu bukan alasan untuk bertahan dalam luka. Kalau kamu kembali hanya karena cinta, tapi hatimu tidak siap, maka kamu akan tersiksa. Maafkanlah Danang. Iya. Tapi kamu tidak harus kembali. Hidupmu bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang kebahagiaanmu sendiri." Kata-kata itu menancap dalam hati Amelia. Malam itu, ia berdoa lama. "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku salah memilih. Jika dia memang bukan takdirku lagi, tolong beri aku kekuatan untuk melepaskan tanpa dendam. Dan jika memang Engkau takdirkan kami bersatu lagi, maka sembuhkanlah luka ini terlebih dahulu." Hari-hari berikutnya Amelia terus berusaha fokus pada warung dan Rafif. Ia mulai aktif mengikuti pengajian ibu-ibu di desa, mencari ketenangan lewat ilmu agama. Dari ceramah yang ia dengar, ia semakin yakin, memaafkan bukan berarti harus kembali. Memaafkan adalah cara membebaskan hati dari belenggu kebencian.
Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang ustazah yang berkata, "Nak, ada orang yang Allah hadirkan untuk menemani perjalanan hidup kita sampai akhir. Ada juga yang hanya sebentar, sekadar menjadi pelajaran. Suami bisa jadi salah satunya. Yang terpenting, jangan biarkan luka itu membuatmu kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti cahaya. Amelia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin Danang hanyalah bagian dari perjalanan hidupnya, bukan tujuan akhirnya. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Danang masih sering datang, masih sering memohon. Ia bahkan menulis surat panjang untuk Amelia, yang isinya penuh air mata dan janji untuk berubah. Amelia membaca surat itu sambil menangis. Hatinya masih goyah. Tetapi ia teringat kata-kata ibunya. Bahagia itu bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang hatimu sendiri. Malam itu, Amelia menulis di buku catatannya. "Aku memaafkanmu, Danang. Aku tidak ingin membawa kebencian sampai mati. Tapi maafku bukan berarti aku bisa kembali. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Aku harus melanjutkan hidupku, bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga diriku dan Rafif. Dan itulah kekuatan hati yang harus kupilih." Air matanya menetes di halaman catatan itu. Tapi kali ini, tangisan itu bukan lagi karena kelemahan. Tangisan itu adalah tanda bahwa Amelia sudah siap melangkah ke babak baru. Ia memilih memaafkan tanpa kembali, memilih merelakan tanpa dendam. Danang, di sisi lain, hanya bisa menanggung akibat. Ia menangis, menyesal, tapi tidak bisa memaksa. Ia sadar, ujian terbesar dalam hidupnya adalah menerima kenyataan bahwa Amelia memilih jalan berbeda. Kehidupan Amelia kini mulai berwarna kembali. Ia tersenyum lebih sering, meski kadang masih ada perih. Ia sadar, kebahagiaan bukan berarti tidak ada luka, tapi kemampuan untuk tetap melangkah meski terluka. Hari-hari berlalu, dan musim pun berganti. Amelia semakin menemukan ritme baru dalam hidupnya. Warung kecil yang ia bangun bersama ibunya kini semakin ramai. Pelanggan mulai berdatangan bukan hanya dari tetangga dekat, tetapi juga dari kampung sebelah. Dengan tekad dan kerja keras, Amelia membesarkan usahanya sedikit demi sedikit. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar ditemani ibunya, membeli barang dagangan untuk warung. Rafif, yang kini mulai sekolah TK, selalu ikut ceria. Melihat senyum anaknya, Amelia merasa hidupnya tidak sia-sia. Ia mungkin kehilangan suami, tapi ia tidak kehilangan arah. Ia masih punya alasan kuat untuk terus berjuang. Rafif dan ibunya. Di desa, orang-orang mulai kagum pada Amelia. Mereka yang dulu mencibir kini justru memuji ketabahannya. Amel itu hebat, ya. Meski difitnah, ditinggal suami, dia tetap bisa bangkit. Tidak semua perempuan sekuat itu. Puji-pujian itu tidak membuat Amelia sombong. Ia selalu tersenyum rendah hati dan berkata, "Semua ini karena doa ibu. Kalau tanpa beliau, saya mungkin sudah hancur." Sementara itu, Danang masih hidup dalam penyesalan. Ia mencoba bekerja lebih keras, seolah ingin melupakan luka yang ia buat sendiri, tapi bayangan Amelia selalu muncul. Setiap kali melihat anak kecil, ia teringat Rafif. Setiap kali mendengar azan, ia teringat doa-doa yang dulu selalu dipanjatkan bersama Amelia. Danang tahu, ia sudah kehilangan. Ia masih mencoba mendekat, tapi Amelia kini sudah berbeda. Ia tidak lagi membuka pintu selebar dulu. Ada tembok kuat yang ia bangun, bukan dari kebencian, melainkan dari keputusan bulat untuk melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Suatu hari, kabar datang ke telinga Amelia. Ada yang mengatakan bahwa Danang sering duduk sendirian di musyalah dekat rumahnya, menangis setelah salat. Ada pula yang bilang bahwa Danang jarang bergaul lagi, seakan hidupnya hanya tinggal bayangan masa lalu. Mendengar kabar itu, Amelia hanya menunduk.
Hatinya memang masih ada rasa iba, tapi ia tahu, iba bukan alasan untuk kembali. Setiap orang harus menanggung akibat dari perbuatannya, batinnya. Namun, Amelia tidak pernah mendidik Rafif untuk membenci ayahnya. Ia selalu berkata, "Rafif, ayahmu orang baik. Hanya saja, kadang orang bisa salah. Kita harus tetap mendoakan ayah." Rafif pun tumbuh dengan hati yang bersih. Ia tidak mengerti sepenuhnya masalah orang dewasa, tapi ia tahu ibunya adalah sosok kuat yang selalu mengajarkan kebaikan. Tahun-tahun berikutnya, usaha Amelia semakin berkembang. Dari warung kecil, ia membuka toko kelontong yang lebih besar. Ia juga mulai belajar berbisnis online, menjual kebutuhan rumah tangga lewat media sosial. Tidak disangka, banyak pelanggan dari luar kota yang membeli. Kehidupan Amelia dan ibunya semakin membaik. Bahkan, beberapa kali ia diundang dalam acara pengajian ibu-ibu untuk berbagi cerita. Di sana, Amelia menceritakan perjalanan hidupnya. Bagaimana ia difitnah, bagaimana ia ditinggal suami, bagaimana ia bangkit dengan doa dan kerja keras. Setiap kali ia bercerita, banyak yang meneteskan air mata. "Jangan pernah menyerah hanya karena kita dijatuhkan orang lain," ucap Amelia di salah satu acara. Karena sejatinya, kekuatan ada dalam diri kita sendiri. Fitnah bisa menghancurkan rumah tangga, tapi tidak bisa menghancurkan jiwa yang berpegang pada kebenaran. Kata-kata itu menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di desanya. Amelia tidak lagi hanya dikenal sebagai perempuan yang dicerai, tapi sebagai sosok teladan yang mengajarkan arti bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, Danang hanya bisa melihat dari jauh. Ia beberapa kali datang ke toko Amelia sebagai pembeli biasa. Amelia melayaninya dengan sopan, tanpa kebencian, tapi juga tanpa ikatan. Ia sudah melepaskan masa lalunya. "Amel," ucap Danang suatu kali dengan suara lirih saat hendak pergi. "Terima kasih sudah memaafkan. Meskipun kamu tidak kembali, aku akan tetap mendoakanmu bahagia." Amelia tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas. Aku pun mendoakan Mas selalu diberi jalan terbaik." Mereka berpisah dengan mata basah, tapi tidak ada lagi dendam. Hanya ada dua manusia yang belajar dari kesalahan, lalu memilih jalan masing-masing. Tahun demi tahun berlalu. Rafif tumbuh sehat dan cerdas. Ia bangga pada ibunya, dan selalu berkata di depan teman-temannya, "Ibuku hebat. Beliau bisa melakukan apa saja." Setiap kali mendengar itu, Amelia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, inilah hadiah terindah dalam hidupku." Amelia akhirnya benar-benar berdiri tegak sebagai perempuan mandiri. Ia tidak hanya kuat untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi banyak perempuan lain. Ia membuktikan bahwa fitnah tidak bisa menghancurkan hidupnya, justru menjadi batu loncatan untuk membentuk dirinya yang lebih kuat. Danang, di sisi lain, tetap hidup dalam penyesalan. Ia tidak menikah lagi. Ia memilih hidup sederhana, banyak beribadah, dan menghabiskan waktunya mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu caranya menebus kesalahan. Akhir kisah ini bukanlah akhir yang penuh reuni bahagia seperti dongeng. Amelia dan Danang tidak kembali bersatu. Tetapi justru disitulah letak keindahannya. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa tidak semua cinta harus berakhir dengan kebersamaan, dan tidak semua rumah tangga yang runtuh berarti hidup ikut hancur. Amelia membuktikan, dengan doa, kesabaran, dan keberanian, seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga memberi inspirasi pada banyak orang. Di buku catatannya, Amelia menulis kalimat terakhir tentang perjalanan hidupnya. "Aku pernah difitnah, pernah ditinggalkan, pernah dipermalukan. Tapi aku tidak berhenti berjalan. Aku belajar memaafkan, aku belajar merelakan, dan aku memilih untuk bangkit. Karena kebahagiaan sejati bukan ketika semua orang mencintai kita,
Tapi ketika kita bisa mencintai diri sendiri dengan ikhlas dan tetap berpegang pada kebenaran. Dengan air mata yang menetes pelan, Amelia menutup buku catatannya. Ia menatap Rafif yang sedang tidur pulas, lalu ibunya yang tersenyum hangat di sampingnya. Hidupnya memang tidak lagi sama, tetapi hatinya kini penuh kedamaian. Dan di balik semua luka yang pernah ia derita, ia menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan menginspirasi. Dari kisah Amelia, Danang, dan keluarga mereka, kita bisa mengambil banyak pelajaran hidup. Fitnah, sekecil apapun, bisa menjadi bara api yang merusak rumah tangga, persaudaraan, bahkan masa depan seseorang. Karena itu, berhati-hatilah dalam berbicara dan menuduh orang lain. Jangan sampai kata-kata kita justru menjadi sebab runtuhnya kebahagiaan orang lain. Kita juga belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Ada kepercayaan, kejujuran, dan kesabaran yang harus terus dijaga. Tanpa itu, rumah tangga bisa rapuh seperti kaca yang mudah pecah. Amelia mengajarkan kita arti kekuatan sejati. Meskipun dijatuhkan, dihancurkan, dan difitnah, ia tetap bangkit, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran dan keberanian. Ia memilih untuk memaafkan, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu memaafkan adalah jalan menuju kebebasan hati. Kita pun harus ingat, kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang, kebahagiaan sejati lahir ketika kita mampu mencintai diri sendiri, menerima kenyataan, dan melangkah maju meskipun masa lalu meninggalkan luka. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga perjalanan hidup Amelia menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu kuat menghadapi ujian, tabah dalam menerima cobaan, dan bijak dalam mengambil keputusan. Ingatlah, setiap luka yang kita alami bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kokoh. Jangan biarkan fitnah atau kesalahan orang lain menghancurkan hidup kita. Jadikan itu sebagai batu loncatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Saya ucapkan salam hangat penuh doa untuk semua pembaca. Semoga kita selalu diberi kekuatan hati, dikelilingi orang-orang yang tulus, dan diberi keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh.